Aku datang ke istana itu bukan untuk cinta. Aku datang untuk menghancurkannya dari dalam. Semua orang melihatku tersenyum di hari pernikahan, mengenakan mahkota permaisuri dengan penuh kebanggaan. Mereka mengira aku wanita ambisius yang rela menikah dengan kaisar tua demi kekuasaan dan kemewahan. Tidak ada yang tahu, pria yang kini menjadi suamiku adalah orang yang kuanggap telah menghancurkan keluargaku bertahun-tahun lalu. Aku bersumpah akan membalas semuanya. Tapi malam pertama kami, satu rahasia terungkap. Dan sejak saat itu, aku mulai meragukan kebencianku sendiri. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kalian bisa menikmati kisah-kisah drama kerajaan penuh emosi, pengkhianatan, cinta, dan balas dendam yang tak terduga. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah menarik setiap hari. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana, supaya kita bisa saling menyapa. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Hari pernikahanku adalah hari paling membahagiakan bagi seluruh kerajaan, kecuali bagiku. Genderang istana ditabuh tanpa henti. Para pejabat mengenakan jubah terbaik mereka, dan rakyat berbaris di sepanjang jalan utama untuk menyaksikan permaisuri baru memasuki gerbang kekaisaran. Semua tampak megah, penuh kemuliaan, dan sempurna. Namun di balik mahkota emas yang menghiasi kepalaku, hatiku dipenuhi luka lama yang belum pernah sembuh. Pria yang berdiri di sampingku, Kaisar Agung Liang, adalah orang yang selama bertahun-tahun kuanggap sebagai penyebab kehancuran keluargaku. 10 tahun lalu, ayahku yang merupakan jenderal setia kerajaan dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan. Hari itu masih jelas dalam ingatanku. Langit mendung, hujan turun deras, dan aku berlutut di tanah berlumpur sambil memohon kepada para penjaga. "Tolong, ayahku tidak bersalah. Kalian salah," tangisku waktu itu. Namun pedang Algojo tetap jatuh. Ibuku yang tidak kuat menanggung rasa malu memilih mengakhiri hidupnya beberapa hari kemudian. Dalam 1 minggu, aku kehilangan segalanya. Sejak saat itu, hanya ada satu hal yang tersisa di hatiku. Dendam. Kini, bertahun-tahun kemudian, takdir justru membawaku berdiri di samping orang yang kuanggap musuh terbesar dalam hidupku. Kaisar Liang menoleh kepadaku sebentar. Wajahnya tenang, berwibawa. Jauh lebih tua dariku. Namun tatapannya tidak menunjukkan kebencian ataupun kesombongan seperti yang kubayangkan selama ini. "Kau tidak perlu tegang," katanya pelan tanpa menggerakkan bibir terlalu jelas. "Aku tidak tegang, Yang Mulia," jawabku lirih. "Aku hanya menyesuaikan diri dengan takdir." Dia menatapku beberapa detik lebih lemah, seolah mencoba membaca pikiranku. Upacara pun berlanjut. Kami berlutut di hadapan altar leluhur kekaisaran, menerima restu, lalu berdiri berdampingan sebagai suami istri di depan seluruh kerajaan. Sorak-sorai memenuhi aula istana. "Hidup Kaisar! Hidup permaisuri!" Semua orang bersukacita, kecuali aku. Di balik senyumku, aku mengucapkan sumpah dalam hati yang tak akan pernah didengar siapapun. "Aku akan membuatmu merasakan kehilangan yang sama, Yang Mulia. Aku akan menghancurkanmu dari dalam, perlahan, sampai kau tidak punya apa-apa lagi." Saat kami berjalan keluar aula bersama, Kaisar Liang tiba-tiba berkata pelan, "Mulai hari ini, istana adalah rumahmu.
Aku menoleh sedikit, menatap wajahnya dari sudut mata. Rumah. Bagiku, istana ini bukan rumah. Ini adalah medan perang. Dan aku baru saja mengambil langkah pertama menuju balas dendamku. Menjadi permaisuri berarti berada di posisi paling dekat dengan kaisar. Dan itu juga berarti aku memiliki akses ke pusat kekuasaan kerajaan. Inilah yang kuinginkan sejak awal. Pernikahan ini bukan akhir dari dendamku. Justru awalnya. Hari-hari pertamaku di istana dipenuhi upacara, jamuan, dan pertemuan dengan pejabat tinggi. Semua orang tersenyum hormat di depanku, membungkuk, memanggilku yang mulia permaisuri. Namun aku tahu, di balik semua kesopanan itu, istana adalah tempat penuh intrik dan kepentingan tersembunyi. Dan aku berniat memanfaatkannya. Suatu malam, kepala dayangku, Lian, berbicara pelan saat membantuku melepas mahkota. "Yang mulia, apakah Anda benar-benar mempercayai semua orang di istana ini?" tanyanya hati-hati. Aku tersenyum tipis di cermin. Tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya sepenuhnya di tempat seperti ini. Justru itu sebabnya kita harus memilih sekutu dengan bijak. Lian menatapku ragu. "Sekutu untuk apa, Yang Mulia?" Aku menoleh padanya. Suara turun menjadi bisikan. "Untuk bertahan hidup." Namun sebenarnya, lebih dari itu. Dalam beberapa minggu, aku mulai membangun jaringan kecilku sendiri. Pelayan dapur yang sering mendengar gosip pejabat. Kasim tua yang mengetahui jalur rahasia istana. Bahkan beberapa selir yang merasa diabaikan oleh kaisar. Salah satu dari mereka, selir Mei, datang menemuiku suatu sore. "Permaisuri," katanya sambil membungkuk. "Saya tahu Yang Mulia tidak menyukai saya, tapi saya juga tahu kita memiliki musuh yang sama." Aku mengangkat alis. "Maksudmu?" "Perdana Menteri Han," bisiknya. "Dia mengendalikan sebagian besar pejabat, bahkan kaisar pun harus berhati-hati padanya." Nama itu membuat dadaku bergetar samar. Perdana Menteri Han, pria yang dulu ikut dalam sidang penghukuman ayahku. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku. Selir Mei tersenyum tipis. "Perlindungan, dan sebagai gantinya, saya bisa memberi informasi." Aku menatapnya lama sebelum menjawab. "Baik, mulai sekarang kau berada di pihakku." Namun di tengah semua rencana itu, ada satu hal yang mulai menggangguku. Kaisar Liang. Dia tidak pernah memperlakukanku buruk. Bahkan sebaliknya, dia memberiku kebebasan mengatur istana dalam, mempercayaiku menghadiri rapat tertentu, dan tidak pernah memaksakan kedekatan pribadi jika aku terlihat tidak nyaman. Suatu malam saat makan bersama, dia berkata tenang, "Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, katakan padaku." Aku menatapnya, mencoba menemukan kepalsuan di wajahnya. "Mengapa Yang Mulia begitu baik kepadaku?" tanyaku tanpa sadar. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena kau adalah istriku." Jawaban sederhana itu justru membuatku semakin gelisah. Pria ini tidak seperti monster yang kubayangkan selama tahun-tahun. Namun aku segera mengingat tujuanku. Kebaikan tidak menghapus masa lalu, dan dendamku belum selesai. Dalam hati aku kembali berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak boleh goyah. Apapun yang terjadi, aku harus tetap pada rencanaku. Tanpa kusadari, konflik terbesar bukan lagi antara aku dan kaisar, melainkan antara dendam dan hatiku sendiri. Malam pertama pernikahan kami akhirnya tiba. Langit di luar istana gelap tanpa bulan. Hanya cahaya lentera merah yang berpendar lembut di sepanjang koridor istana. Angin malam membawa aroma bunga dari taman kekaisaran. Tetapi bagiku, udara terasa berat, penuh tekanan.
Kamar pengantin telah dihias mewah dengan tirai sutra emas dan lilin-lilin tinggi yang menyala tenang. Semua orang menganggap malam ini sebagai awal kehidupan baru kami sebagai suami istri. Namun bagiku, ini adalah kesempatan. Di balik lengan jubah pengantinku, tersembunyi belati kecil yang telah kupersiapkan sejak lama. Jantungku berdetak cepat, bukan karena gugup sebagai pengantin, tetapi karena kemungkinan malam ini dendamku akan terbayar. Pintu kamar terbuka perlahan. Kaisar Liang masuk dengan langkah tenang. Dia tidak mengenakan mahkota atau pakaian kebesaran, hanya jubah sederhana berwarna gelap. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa simbol kekuasaan. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tatapannya tetap tajam dan berwibawa. Kami duduk berhadapan dalam diam cukup lama. Akhirnya dia berbicara. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini." Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan emosi. Pernikahan kerajaan jarang didasarkan pada keinginan pribadi yang mulia. Dia menatapku beberapa saat, lalu berkata pelan namun jelas, "Aku juga tahu, kau membenciku." Tanganku langsung mengenggam di balik jubah. "Yang mulia terlalu berprasangka," jawabku hati-hati. "Mengapa saya harus membenci suami saya sendiri?" Dia menarik nafas dalam. "Karena ayahmu mati atas keputusan istana." Dunia seolah berhenti berputar. Suara lilin yang berderak kecil terdengar sangat jelas di telingaku. Dadaku terasa sesak. Dia tahu segalanya. Perlahan, aku menggenggam belati lebih erat, siap jika dia mengancamku. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. "Ayahmu bukan pengkhianat," katanya. Aku membeku. Kalimat itu menghantam pikiranku seperti petir. "Apa maksud Anda?" tanyaku dengan suara bergetar. Kaisar berdiri, berjalan menuju sebuah lemari kayu tua, lalu mengambil kotak kecil yang tampak sudah lama disimpan. Dia kembali dan meletakkannya di depanku. "Lihat sendiri." Tanganku gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat dokumen resmi, laporan militer, dan surat dengan segel kerajaan lama. Aku membaca satu persatu, dan nafasku mulai tidak beraturan. "Itu bukti bahwa ayahmu dijebak," kata Kaisar pelan. "Laporan perang dipalsukan. Ada pejabat tinggi yang ingin menyingkirkannya." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Kenapa?" Suaraku pecah. "Kenapa Anda tidak menghentikannya waktu itu?" Ekspresinya berubah berat. "Karena saat itu aku belum menjadi kaisar," jawabnya jujur. "Aku masih putra mahkota. Kekuatanku terbatas. Aku mencoba, tapi aku gagal." Aku menatapnya dengan perasaan yang kacau. Selama 10 tahun, aku hidup dengan kebencian kepada pria ini. Namun sekarang, kebenaran yang selama ini kupegang mulai runtuh. Aku menyimpan bukti ini untuk hari ketika aku bisa membersihkan nama keluargamu. Dan pernikahan ini bukan jebakan untukmu. Ini perlindungan. "Perlindungan?" ulangku pelan. Dia mengangguk. "Orang yang menjebak ayahmu masih memiliki kekuasaan di istana. Jika kau tetap hidup di luar, kau akan menjadi target." Belati di tanganku terasa semakin berat. Perlahan, aku melepaskannya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, kebencianku goyah. Dan malam pertama yang seharusnya menjadi awal balas dendamku, justru menjadi awal keraguan dalam hatiku sendiri. Aku tidak tidur malam itu. Setelah membaca dokumen di dalam kotak kayu itu, pikiranku dipenuhi kekacauan. Setiap lembar bukti yang kulihat seperti menghancurkan satu persatu keyakinan yang selama ini kupegang erat. Nama ayahku tertulis jelas, dengan catatan bahwa laporan pengkhianatan terhadapnya adalah hasil rekayasa politik. Selama 10 tahun, aku membenci orang yang salah. Tanganku masih gemetar ketika menutup kotak itu. "Siapa?" tanyaku pelan. "Siapa yang melakukan semua ini?"
Kaisar Liang menatapku dalam diam sejenak, seolah mempertimbangkan apakah aku siap menerima jawabannya. Aku belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuduhnya secara resmi, katanya akhirnya. Tapi semua petunjuk mengarah pada satu orang, Perdana Menteri Han. Nama itu membuat dadaku terasa sesak. Perdana Menteri Han adalah orang yang dulu berdiri di ruang sidang saat ayahku dijatuhi hukuman mati. Dia bahkan yang paling keras menuduh ayahku sebagai pengkhianat. Aku ingat dia, bisikku. Dia yang mendesak hukuman eksekusi. Kaisar mengangguk pelan. Dia memiliki kekuatan besar saat itu. Banyak pejabat berada di bawah pengaruhnya. Bahkan ayahku sendiri, mendiang kaisar, dipengaruhi oleh laporan yang sudah dimanipulasi. Air mataku jatuh lagi. Jadi, selama ini, suaraku pecah. Ayahku mati karena intrik politik. Ya, jawabnya jujur. Dan itu adalah kegagalan istana, termasuk kegagalanku. Aku menatapnya tajam. Anda merasa bersalah? Aku merasa berhutang, katanya tegas. Ayahmu adalah jenderal terbaik kerajaan. Dia pernah menyelamatkan nyawaku di medan perang ketika aku masih remaja. Aku terdiam. Informasi itu seperti membuka luka baru sekaligus memberikan perspektif yang berbeda. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sejak awal? Tanyaku lirih. Kaisar menghela nafas panjang. Karena aku tidak yakin kau akan percaya, dan karena musuh kita masih mengawasi. Jika mereka tahu aku menyelidiki kasus lama itu, mereka akan bergerak lebih cepat. Ruangan kembali hening beberapa saat. Aku menatap pria di depanku, pria yang selama ini aku anggap musuh. Kini aku melihat sesuatu lain di matanya, kelelahan, penyesalan, dan tekad. Kau berhak membenciku, katanya pelan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku menggigit bibir, berusaha menahan emosi. Aku tidak tahu harus merasakan apa sekarang. Aku akui jujur. Selama ini kebencian itu yang membuatku bertahan hidup. Dia mendekat sedikit, namun tetap menjaga jarak hormat. Kalau begitu, jangan paksa dirimu berubah malam ini, katanya lembut. Tapi setidaknya, ketahuilah bahwa aku bukan musuhmu. Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat sekalipun sakit. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemungkinan bahwa hidupku mungkin tidak sesederhana balas dendam. Namun satu hal menjadi jelas. Musuh keluargaku masih ada di istana. Dan jika aku ingin keadilan, aku harus tetap kuat. Perlahan aku mengangkat kepala. Jika saya membantu Anda menjatuhkannya, apakah Anda akan membersihkan nama ayah saya di depan seluruh kerajaan? Tatapan kaisar berubah tegas. Aku bersumpah. Saat itu aku sadar, hidupku telah berubah arah. Balas dendamku bukan lagi terhadap kaisar, melainkan terhadap orang yang sebenarnya menghancurkan keluargaku. Sejak malam pengakuan itu, hubungan antara aku dan Kaisar Liang berubah secara perlahan namun pasti. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji romantis seperti dalam cerita rakyat. Yang ada hanyalah kepercayaan kecil yang tumbuh sedikit demi sedikit di antara kami. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Setiap malam dia bekerja sampai larut, membaca laporan daerah, menandatangani keputusan dan menerima penasihat satu persatu tanpa mengeluh. Kadang aku terbangun tengah malam dan melihat cahaya dari ruang kerjanya masih menyala. Suatu malam aku datang menghampirinya. "Yang mulia belum tidur?" tanyaku pelan. Dia mengangkat kepala dari tumpukan dokumen, tampak sedikit terkejut melihatku. "Masih ada laporan banjir di wilayah selatan," jawabnya. "Ribuan rakyat kehilangan rumah. Aku harus memastikan bantuan dikirim sebelum musim dingin." Aku terdiam beberapa saat. Kaisar yang selama ini kubayangkan kejam, ternyata memikirkan rakyatnya sedalam ini.
Yang Mulia bisa meminta pejabat melakukannya, kataku. Dia tersenyum tipis. Seorang kaisar yang tidak membaca laporan sendiri akan mudah dibohongi bawahannya. Jawaban itu sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Tanpa kusadari, rasa hormat mulai tumbuh dalam hatiku. Beberapa hari kemudian, aku mengetahui sesuatu yang lebih mengejutkan. Kepala Kasim Istana diam-diam memberitahuku bahwa setiap tahun Kaisar mengirim bantuan ke desa tempat keluargaku dulu tinggal, tanpa mencantumkan nama kerajaan. Aku langsung menemui Kaisar malam itu. Yang Mulia benar mengirim bantuan ke desa keluarga saya? Tanyaku. Dia tampak terdiam sesaat sebelum menjawab. Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui. Kenapa? Desakku. Dia menatapku tenang. Karena itu bukan untuk mendapat rasa terima kasihmu. Itu hanya hal yang seharusnya kulakukan. Dadaku terasa hangat sekaligus sesak. Pria ini memikul rasa bersalah selama bertahun-tahun sendirian. Yang Mulia, kataku pelan, Anda tidak harus menanggung semuanya sendiri. Dia tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di matanya. Seorang kaisar memang sendirian. Kalimat itu menusuk hatiku. Tanpa sadar, aku berkata, Anda tidak sendirian. Dia menatapku cukup lama, seolah mencoba memastikan apa yang baru saja ku dengar benar. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Kami makan bersama lebih sering, berdiskusi tentang kerajaan, bahkan sesekali berbagi cerita masa lalu. Suatu malam saat kami berjalan di taman istana yang diterangi lentera, dia bertanya tiba-tiba, "Apakah kau masih membenciku?" Aku terdiam. Pertanyaan itu dulu akan kujawab tanpa ragu. Namun sekarang, jawabannya tidak sesederhana itu. Aku tidak tahu, kataku jujur. Perasaanku berubah, tapi aku masih takut mempercayainya. Dia mengangguk pelan. Itu wajar. Kami berjalan beberapa langkah dalam diam sebelum dia berkata lagi, "Aku tidak meminta kau mencintaiku, tapi izinkan aku membuktikan bahwa aku layak dipercaya." Jantungku berdegup lebih cepat. Tanpa kusadari, kebencian yang dulu memenuhi hatiku mulai digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Perasaan yang hangat, tenang, dan menenangkan. Perasaan yang mungkin adalah cinta. Dan untuk pertama kalinya sejak keluargaku pergi, aku merasa tidak sendirian lagi. Kedamaian yang perlahan tumbuh di antara aku dan Kaisar Liang ternyata tidak berlangsung lama. Suatu pagi, suasana istana berubah tegang. Para pejabat berlarian di koridor. Kasim-Kasim berbisik dengan wajah pucat, dan penjaga istana diperbanyak di setiap gerbang. Aku langsung merasakan firasat buruk. Ketika aku memasuki ruang kerja Kaisar, dia sedang berbicara serius dengan panglima pengawal kerajaan. "Apa yang terjadi?" tanyaku. Kaisar menoleh kepadaku, ekspresinya berat. Perdana Menteri Han bergerak lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dia mulai mengumpulkan pasukan di luar ibu kota. Dadaku langsung menegang. "Apakah dia akan melakukan kudeta?" tanyaku. Panglima itu mengangguk tegas. "Kemungkinan besar, Yang Mulia Permaisuri, beberapa pejabat sudah menunjukkan kesetiaan padanya." Kaisar berdiri dari kursinya. "Aku sudah menduga ini akan terjadi," katanya. Dia tahu penyelidikan lama mulai mendekatinya. Aku melangkah mendekat. "Kalau begitu, kita harus bertindak duluan." Kaisar menatapku serius. "Ini berbahaya. Aku tidak ingin kau terlibat." Aku menggeleng. Dia adalah orang yang membunuh keluargaku. Ini juga urusanku. Tatapan kami bertemu beberapa detik. Akhirnya dia mengangguk pelan. Malam itu, istana berubah menjadi medan perang. Pasukan pengkhianat menyusup melalui gerbang dalam dengan bantuan orang dalam. Suara pedang beradu, teriakan prajurit dan langkah kaki berlari memenuhi lorong-lorong istana yang biasanya tenang. Aku berdiri di samping Kaisar di haula utama, mengenakan pakaian pelindung ringan dan membawa pedang pendek. "Kau tidak perlu di sini,"
katanya dengan nada khawatir. Aku tidak akan pergi, jawabku tegas. Aku sudah kehilangan terlalu banyak orang. Aku tidak akan kehilangan Anda juga. Dia menatapku sebentar, lalu berkata pelan, kalau begitu, tetap di dekatku. Pertempuran berlangsung sengit. Pengawal kerajaan bertarung mati-matian mempertahankan istana. Beberapa kali musuh hampir menembus barisan pertahanan. Tiba-tiba, pintu haula terbuka keras. Perdana Menteri Han muncul dengan pasukan elitnya. Dia tersenyum sinis saat melihat kami. Yang mulia Kaisar, akhirnya hari ini tiba juga. Kaisar maju selangkah. Han, kau mengkhianati kerajaan. Han tertawa kecil. Kerajaan? Tidak, aku hanya mengambil kekuasaan yang seharusnya menjadi milikku sejak dulu. Tatapannya lalu dialih kepadaku. Dan kau, putri jenderal itu? Katanya dingin. Seharusnya kau mati bersama keluargamu waktu itu. Amarahku langsung memuncak. Kaulah yang membunuh ayahku, teriakku. Dia tersenyum puas. Ya, dia terlalu setia pada kaisar lama. Orang seperti itu berbahaya. Kata-kata itu seperti api yang membakar dadaku. Aku menggenggam pedang lebih erat. Monster! Pertarungan pun pecah lagi. Kaisar dan pasukannya berhasil mendesak Han mundur beberapa langkah. Namun tiba-tiba, Han mengambil busur dari salah satu prajuritnya. Dia menarik anak panah, mengarahkannya langsung ke Kaisar. Semua akan berakhir sekarang, teriaknya. Aku melihat anak panah itu dilepaskan. Tanpa berpikir, aku bergerak. Tubuhku berdiri di depan Kaisar. Anak panah itu menembus bahuku. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku. Tapi aku tetap berdiri beberapa detik sebelum akhirnya jatuh ke pelukan Kaisar. Tidak, suara Kaisar bergetar. Kenapa kau melakukan ini? Aku berusaha tersenyum meski pandanganku mulai kabur. Karena bisikku lemah. Karena aku tidak ingin kehilangan kau juga. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di mata seorang kaisar. Dan saat kesadaranku perlahan menghilang, aku tahu satu hal dengan pasti. Balas dendamku telah berubah menjadi cinta yang nyata. Rasa sakit di bahuku terasa seperti api yang membakar seluruh tubuhku. Suara pertempuran di aula istana terdengar semakin jauh, seolah tenggelam dalam kabut. Yang masih bisa kurasakan hanyalah tangan Kaisar Liang yang memelukku erat, dan suaranya yang penuh kepanikan. "Tabib, cepat panggil tabib!" teriaknya. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Kaisar yang selalu tenang dan tegas, kini terlihat begitu takut. "Bertahanlah, jangan pejamkan matamu," katanya dengan suara bergetar. Aku berusaha tersenyum meski napasku berat. "Yang mulia, Anda baik-baik saja?" Pertanyaan itu membuat ekspresinya berubah. "Kau terluka parah, tapi kau masih memikirkan aku," katanya lirih. Aku tertawa kecil meski terasa sakit. "Sepertinya saya memang bodoh." Dia menggenggam tanganku lebih erat. "Tidak, kau tidak bodoh," katanya. "Kau terlalu berharga." Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat di tengah rasa sakit. Tak lama kemudian, tabib istana datang dan segera mengeluarkan anak panah dari bahuku. Rasa sakitnya membuatku hampir kehilangan kesadaran. Namun aku mendengar suara Kaisar Liang di sampingku sepanjang waktu. "Aku di sini, jangan takut." Setelah luka diobati, aku tertidur cukup lama. Ketika akhirnya aku membuka mata, ruangan sudah sunyi. Cahaya pagi masuk melalui jendela dan aku menyadari seseorang duduk di samping tempat tidurku. Kaisar Liang. Dia tampak kelelahan, matanya merah seolah tidak tidur semalaman. "Yang mulia," panggilku pelan. Dia langsung terbangun dan mendekat. "Kau sudah sadar?" katanya lega. "Bagaimana rasanya?" "Masih hidup," jawabku lemah sambil tersenyum. Dia menunduk, dahinya hampir menyentuh tanganku.
Jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi, katanya pelan. Aku tidak sanggup. Kehilanganmu. Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kenapa? Bukankah saya hanya bagian dari rencana politik Anda? Dia menggeleng kuat. Tidak, katanya tedas. Awalnya mungkin iya, tapi sekarang kau adalah orang yang paling penting bagiku. Air mata tiba-tiba memenuhi mataku. Selama bertahun-tahun aku hidup sendirian, dipenuhi kebencian dan kehilangan, namun pria di depanku ini justru menjadi tempatku kembali merasa berarti. Aku hampir kehilanganmu karena dendamku, bisikku. Aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Kalau begitu, tinggalkan dendam itu, katanya. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik. Beberapa hari kemudian, kabar kemenangan menyebar ke seluruh kerajaan. Perdana Menteri Han berhasil ditangkap, dan semua bukti kejahatannya diumumkan di depan pengadilan kekaisaran. Nama ayahku dibersihkan secara resmi, dan kehormatannya dipulihkan. Saat pengumuman itu dibacakan, aku berdiri di samping kaisar dengan air mata haru. Ayah, akhirnya keadilan datang, bisikku dalam hati. Kaisar Liang menoleh kepadaku dan berkata pelan, "Sekarang, kau bebas dari masa lalu." Aku tersenyum. Tidak sepenuhnya, karena masa depanku ada di sini. Dia tersenyum hangat, senyum yang dulu tak pernah kubayangkan bisa kulihat dari seorang kaisar. Dan saat itu, aku sadar, aku datang ke istana untuk balas dendam. Namun aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta dan rumah yang sesungguhnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Terkadang, kebencian yang kita simpan bertahun-tahun lahir dari kesalahpahaman, luka masa lalu, atau informasi yang tidak pernah kita ketahui sepenuhnya. Balas dendam memang bisa memberi tujuan hidup sementara, tetapi tidak selalu membawa kedamaian. Justru keberanian untuk membuka hati, mencari kebenaran, dan memaafkanlah yang mampu menyembuhkan luka terdalam. Cinta juga sering datang di tempat yang tidak kita duga, bahkan dari orang yang pernah kita anggap sebagai musuh. Ketika kepercayaan mulai tumbuh, masa lalu tidak lagi menjadi penjara, melainkan pelajaran untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian menikmati kisah penuh emosi seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini, karena kami sangat senang membaca respon dari kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah menarik lainnya.